Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk doa bersama di dalam doa pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita. Sebenarnya kita akan sama-sama memuji Tuhan, sebab nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Bapak Ibu, hanya nama Yesuslah yang layak untuk ditinggikan. Oh Tuhan, kami datang sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, hanya Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa, di dalam hari-hari yang kami lalui, kami boleh Tuhan sendiri yang sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami, dalam segenap keberadaan kami, karena Engkau yang selalu memimpin dan menyertai kami. Tolong kami untuk sama-sama kami melihat firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu ya Tuhan, menjadi bekal, menjadi pelita kami, untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Ajari kami selalu untuk memandang kepadamu senantiasa, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pagi hari ini kita akan melihat satu tema yaitu senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita mau lihat satu ayat dari Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi, Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Luar biasa firman Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kita memang punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, apalagi yang kurang dalam hidup kita? Sesungguhnya kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Jika kita memandang kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan ada di sana. Dia Tuhan yang Immanuel, selalu bersama kita. Tetapi kenapa seringkali yang terlihat di dalam pandangan kita justru masalah kita, kegalauan hati kita, huru-hara kehidupan, kekacauan di dalam hidup kita? Kita gagal melihat Allah. Padahal Tuhan selalu ada bagi kita. Apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat senantiasa memandang kepada Tuhan dan mengarahkan diri kita kepadanya? Hal yang pertama adalah fokus pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus saat dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi saat dia berfokus kepada badai, dia mulai tenggelam. Daud lihat bukan kemampuan dirinya, bukan juga kebesaran Goliat, tetapi kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Daud bukan sombong atau nekat ya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah terbukti kuasanya akan memampukan dia untuk menghadapi apapun. Paulus dianiaya dan menderita, tetapi dia memperoleh kekuatannya karena fokusnya kepada Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, saat sebuah pesawat melakukan take off, fokus pesawat dan pilotnya itu adalah ke atas dengan menggunakan segenap peralatan komputer di kokpitnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam keadaan yang tidak menentu seperti kehidupan kita sekarang ini, di sekitar kita mungkin bahaya mengancam ya, kesulitan datang. Kita lihat ke atas, lihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Lihat bukti pernyataan Tuhan di masa lalu. Jadikan Tuhan sebagai pusat fokus dalam hidup kita, supaya mata kita bisa terbuka dan melihat bahwa ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita, bahkan Dia sedang menuntun tangan kita. Hal yang pertama kita sudah lihat, yaitu fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah kita. Hal yang kedua adalah dengar-dengaran pada Tuhan, bukan pada rasa ketidaknyamanan kita. Masa begini banyak berita yang membuat kita kurang nyaman ya. Wah, COVID sudah level 3, menularnya sangat cepat. Sekolah sudah berjalan, buka tapi tutup lagi.
bagaimana nanti dengan kebutuhan kita kalau kita nggak bisa keluar? Sekarang mesti borong supermarket gitu ya. Hati-hati teman, ramalan tahun 2022 memang penuh bencana. Mendengar semua itu membuat kita hidup dengan tidak nyaman. Jangan dengarkan ketidaknyamanan diri kita. Dengarkan apa kata Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Biarlah tenang jiwa kita dan cari apa kata Tuhan. Tuhan pemelihara kita, Tuhan pelindung kita, dan Tuhan mengasihi kita semua. Marta, dia baik, tanggap, cakap. Tapi Maria, dia duduk memilih dekat kaki Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, ada banyak hal di sekitar kita yang dapat mengusik kita dan membuat kita hidup dengan tidak nyaman. Dengar-dengaran kepada Tuhan, Dia akan memberi kita ketenangan. Lebih baik kita mencari apa kata Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Hal yang kita pelajari pada hari ini, tadi yang pertama adalah fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah kita. Yang kedua adalah dengar-dengaran pada Tuhan, bukan pada rasa ketidaknyamanan kita. Yang ketiga adalah bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, apa itu bersandar? Bersanggah, bertumpu, ya, bertopang. Bersandar artinya bertopang kepada hal yang lebih kuat. Bayangkan, waktu kita berolahraga pagi ya, jogging pagi kita sudah lelah, kita bersandar kepada sebuah tembok. Ketika kita bersandar, kita tidak lagi menumpukan beban tubuh kita pada kaki kita sendiri, tetapi kepada tembok itu. Dan kaki kita akan merasa lebih ringan. Dalam hidup kita, bersandarlah kepada Tuhan. Ketika masalah datang, kesusahan melanda, kita sering mengerahkan segala tenaga kita untuk mengatasinya. Kita lupa, kita hanya manusia yang sangat terbatas. Kita tidak akan sanggup mengatasinya sendirian. Kita butuh kekuatan yang super, dan kekuatan yang kita butuhkan itu adalah kekuatan dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan artinya menopangkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, bersandar punya konotasi secara fisik condong atau bergerak ke satu sisi. Ketika kita bergerak condong ke satu sisi atau sisi yang lain, kita bergerak dari pusat, menyandarkan diri kita kepada satu sisi. Ketika kita secara rohani bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka secara otomatis kita condong menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan semakin tidak mengandalkan kemampuan kita dan kekuatan diri kita yang sangat terbatas ini. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan bahwa Dia layak untuk kita sandarkan. Bapak Ibu Saudara, dunia boleh mengalami krisis, tetapi Allah selalu melindungi umatnya. Di tengah kesulitan, hidup anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaannya, karena Tuhan selalu menyediakan berkat yang cukup buat anak-anaknya yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita boleh senantiasa memandang kepada Tuhan. Meskipun pandangan kita di sekitar kita bisa mengalihkan kita gitu ya, tetapi kita mau belajar untuk fokus kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran hanya kepada Tuhan, dan kita bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah semua itu boleh membentuk kita untuk kita boleh senantiasa memandang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau, di mana saat kami dalam kehidupan kami penuh badai gelombang yang mengombang-ambingkan kami,
tapi kami boleh memandang kepada Engkau. Karena di sana ya Tuhan kami boleh belajar untuk berfokus kepada Tuhan. Untuk kami boleh belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami boleh belajar untuk bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan sama-sama membuka suara, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk situasi COVID pada saat ini. Kita tahu untuk COVID yang kembali merebak dan banyak mungkin orang-orang atau bahkan kenalan kita, teman ataupun saudara juga terkena COVID. Kita doakan untuk mereka semua, pemulihan dan penyembuhan mereka. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter perawat di rumah sakit atau di klinik-klinik di tempat kesehatan manapun, untuk mereka bisa dengan tepat memberikan penanganan yang baik dan benar, sehingga juga segala penyakit dari rekan-rekan kita juga boleh segera disembuhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga berdoa mengingat ya Tuhan untuk situasi COVID sekarang ini yang kembali merebak. Tuhan sendiri yang belas kasihan-Mu kepada kami manusia. Kami adalah manusia-manusia yang lemah dan berdosa. Sungguh banyak hal yang tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami, dan kami tidak berdaya apa-apa. Tuhan, tolonglah kami menyerahkan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kenalan-kenalan kami, dan mereka semua yang menjadi korban atau sedang mengalami sakit COVID. Biarlah Tuhan yang jamah dengan bilur-bilur-Mu yang boleh menyembuhkan mereka. Kasihani mereka ya Tuhan, dan juga untuk jaga dan lindungi untuk kesehatan setiap kami berserah kepada Tuhan. Berkati setiap rumah sakit, setiap tempat-tempat kesehatan, dokter dan perawat yang menangani semua akan hal ini. Juga mereka diberikan kebijakan, menangani dengan tepat, dan obat-obat yang tepat dan benar semua bisa diberikan dengan baik untuk mendukung kesembuhan daripada rekan-rekan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pemerintah. Doakan pemerintah bisa baik secara global ataupun daerah menangani masalah-masalah COVID yang ada di setiap daerah. Kebijakan-kebijakan apa yang perlu dikeluarkan di setiap daerah bergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan juga berkaitan mungkin dengan perkantoran ataupun perbelanjaan atau juga sekolah-sekolah. Apakah harus juga semua ditutup atau bagaimana bisa diatur dengan sedemikian rupa sehingga tetap bisa memajukan perekonomian Indonesia. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk pemerintah. Kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk mereka, berikan hikmat kebijaksanaan, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah, mereka boleh menangani dengan tepat langkah-langkah di dalam masa COVID ini apa yang harus dilakukan, dan bagaimana juga boleh diterapkan kebijakan-kebijakan yang benar dalam setiap daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, baik terhadap segala perkantoran ataupun sekolah dan juga segala tempat kerja, perbelanjaan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga juga didapati cara yang sungguh baik mengatasi di dalam masa pandemi ini ataupun juga di dalam perekonomian bangsa ini untuk tetap terjaga. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berharap belas kasihan daripada Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk gereja-gereja. Biarlah Tuhan yang memberikan juga kebijakan untuk para pemimpin gereja di dalam menentukan langkah di masa sekarang ini. Mungkin ada beberapa gereja yang harus melakukan online ataupun beberapa gereja yang masih bisa melakukan onsite. Biarlah semua itu biar dengan penuh kebijakan dan tetap pada prokes yang benar bisa tetap mendukung dalam segenap ibadah-ibadah dan program gereja, dan juga membawa jemaat-jemaat tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Biarlah juga gereja bisa memberikan penanganan yang tepat kepada para jemaatnya. Mungkin ada yang terkena COVID. Biarlah kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh pimpin, menyerahkan setiap pemimpin gereja dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang mengkaruniakan hikmat, bijaksana untuk mereka, menentukan setiap keputusan yang akan diambil untuk menjalankan setiap ibadah-ibadah dan program-program gereja yang ada. Beberapa gereja yang masih bisa melakukan onsite ataupun juga mereka yang harus online kembali, Tuhan sendiri yang pimpin dan tolong dalam segenap prokes yang ada.
Gereja boleh mengambil langkah yang tepat dan penuh kebaikan. Dan juga gereja-gereja boleh membantu di dalam jemaat-jemaatnya jikalau ada yang terkena COVID. Biarlah juga gereja boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Boleh sama-sama mengembalakan jemaat Tuhan dengan baik, dengan penuh kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mengucapkan syukur untuk doa pagi pada hari ini dan sama-sama untuk doa-doa yang kami naikkan. Masih banyak lagi doa-doa yang boleh kami naikkan di dalam doa syafaat kami pribadi, lepas pribadi, di dalam keseharian kami. Kami berserah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk segenap hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur dan percaya kami memiliki Tuhan yang demikian baik. Ajarkan kami selalu memandang kepada Tuhan, sehingga kami tidak gentar dan tidak diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.